Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Pratama dari kelas C2 Akuntansi. Nomor pokok NPM saya adalah 10221121. Video ini guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Saya akan menjelaskan materi PAI dari 1 sampai 4. Mari kita lihat PPT selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi yang ke-1, yaitu Marifatul Amiyatul Marifatullah atau urgensi mengenal Allah. Marifah berasal dari kata-kata arafah yarifuh, marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik wujud maupun sifatnya. Dan manfaat mengenal Allah Marifatullah adalah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman diantaranya dan mengerjakan amal saleh, bahkan Allah sesungguhnya akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, bagaimana orang yang dahulu menjadi khalifah. Quran Surat An-Nur ayat 55. Dan ciri-ciri dalam Marifatullah adalah 1. Asma nama Allah Subhanahu wa taala. 2. Sifat Allah Subhanahu wa taala. 3. Afal atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan di alam ini. Dukungan dalil yang kuat. 1. Dalil naklil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Al-An'am ayat 19. 2. Dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terjadi di dalam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semestinya tidak terjadi secara kebetulan. 3. Dalil fitrah atau manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah yang maha mencipta alam besar isinya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 1. Jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. 2. Kedua jalan tersebut yaitu al-hawas atau panca indera dan akli akal pikiran. Jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam adalah jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pikiran melalui tanda ayat, yaitu ayat-ayat qauliyah atau Al-Quran dan hadis. Dan ada juga jalan penghalang dalam Marifatullah. 1. Al-Kubru. 2. Al-Zahluhmu. 3. Al-Kazibu. 4. Al-Fusuk. 5. Al-Kufru. 6. Al-Fasadu. 7. Al-Ghaflah. 8. Katsratul Mashi. 9. Al-Irtiyab, ragu-ragu, artinya ragu-ragu. Dan bab 2 saya akan menjelaskan tentang at-tarik ila marifatullah atau jalan mengenal Allah melalui ayat Allah Subhanahu wa taala. 1. Ayat qauliyah. Ayat qauliyah ialah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam kitab-kitabnya, sehingga Al-Qur'an merupakan ayat qauliyah yang memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk. 2. At-kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah seperti alam semesta atau langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sekali sampai yang besar. Dan bab 3 saya akan menjelaskan al-mawani atau fi marifatullah. Al-mawani fi marifatullah atau penyakit syahwat. 1. Ada fisik. 2. Kesombongan. 3. Zolim. 4. Dusta. 5. Banyak melakukan dosa. Dan ada juga mardus subhat, penyakit subhat. 1. Al-jahlu atau kebodohan. 2. Keraguan. 3. Penyimpangan. 4. Kelalaian. Dan bab terakhir yang saya akan jelaskan adalah
adilah atau ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Mengagungkan Allah. Satu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada zat-zatnya dengan meyakini bahwa Allah itu tidak itu wajib adanya karena zat-zatnya sendiri tidak membutuhkan suatu yang lain dan memerlukan sesuatu dari wujud ini. Dua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya dengan meyakini bahwa hanyalah Dia yang memiliki. Tiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya atau perbuatannya dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi dalam alam ini melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Empat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hukum-hukumnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang menjadi penguasa yang taat di alam semesta ini. Cukup sekian dari video penjelasan materi PAI dari 1 sampai 4. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Selebihnya saya meminta maaf kepada dosen yang bersangkutan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.